sudah saya review 1 kali. Yang kedua ini, kalau masih ada yang salah, paling nanti perbaikannya akan masuk ke tahap implementasi kasus. Jadi 2 hari ini datanya sudah ada, tinggal saya siapkan deskripsinya, nanti saya unggah di LMS, jadi nanti masing-masing kelompok itu dapat kasus dan datanya, ya. Nanti Anda gunakan data tersebut untuk mengimplementasi ke algoritmanya. Jadi kalau kemarin itu kan ada yang pakai algoritmanya sudah pakai kasus, tapi kasusnya dari referensi. Nah, sekarang Anda pakai kasus Anda sendiri, gitu ya. Nanti pas minggu depannya itu presentasinya itu sudah implementasi ke kasus masing-masing, ya. Baik, kita mulai dari kelompok Kemin dulu deh. Kemin, kelompoknya Muhammad Rafi ada? Ada Bu, saya sendiri. Sebentar. Rafi ada ya. Muhammad Rafi ada, Rafi Ardani ada. Rafi Ardani ada nggak? Ada? Belum masuk Bu. Belum. Juliadit Ada Bu. Farid Belum masuk juga Bu. yuk disiapkan aja langsung. Oke. Untuk ini Yang kemarin tuh sudah terlihat belum Bu? Sebentar. belum. Belum ya. Nah, untuk yang kemarin seingat saya revisinya tuh menambahkan satu proses di flowchart-nya, yaitu proses hitung jarak antara sentroid ini yang masing-masing data menggunakan Euclidean. Kemarin yang saya ingat hanya itu. Setelah selebihnya mungkin Kang Raffi bisa menambahkan. Ya, kemarin tuh ditambah buat hasil revisinya itu nambahin yang menghitung tiap titik data ke sentroid terdekat pakai Euclidean, sama kemarin tuh kalau misalnya klasternya tidak berubah tuh langsung N Bu, tapi sekarang tuh ditambahin kesimpulannya sebelum selesai itu ngasilin dulu kelompok berdasarkan karakteristiknya gitu Bu. Jarak, tetapkan titik. Udah menentukan ini pindah atau enggak ya? Iya Bu. Pusat klasternya berubah, hasilnya sudah. Hitung apa nih yang paling bawah, hitung Varian. titik data kesentroid, hitung varian dan mendapatkan sentroid baru dari situ. Anda ngeceknya dari sentroidnya berubah atau tidak ya, bukan datanya ya? Betul Bu. Yang berikutnya kelompok Kemins yang kedua, Muhammad Endang ada?
Endang hadir nggak? Ada nggak? Hadir Bu, itu Muhammad Endang di chat tapi mic-nya error. Ini kebetulan aja ya online. Mungkin minggu depan enggak ya? Andrean ada? Arya? Ya siapa nih? Oh, ya terus Arya ada? Arya nggak ada ya? Andrean? Ada, Bu. Halo? Udah lambat ya? Saya yang lambat apa Andrean? Arya sama siapa tadi Andrean? Andrean ada nggak? Bu, ini saya ada, Bu. Arya. Andrean? Oh, ya. Andrean ada nggak? Muhammad Andrean? Nggak ada. Berarti berdua ya yang hadir presentasi kali ini. Silakan. Mau flowchart dulu, coba lihat. Flowchartnya dulu. Di Zoom. Tentukan jumlah. Hmm. 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 Mengelompokkan data sesuai minimum. Oke, terus. Nah, ini pernah saya komentarin kan? Dari pengelompokan data sesuai minimum jarak. Terus pindah, apakah data yang pindah, data pindah atau enggaknya gimana? Tahu datanya pindah? Ini udah saya komentarin ya. Sebelum ngecek kondisi, ini Anda taunya ini ada perubahan atau tidak gimana? Proses apa yang kurang? Mengelompokkan data sesuai minimum jarak. Jadi sih datanya itu kan dikelompokkan ke ini dekatnya kemana, udah disebar nih. Terus Anda tanya ini berubah atau enggak? Nah, tahu berubah atau enggaknya gimana sih agent? Dapat infonya dari mana? Variabel apa yang menunjukkan atau proses apa yang menunjukkan si data ini berpindah atau enggak? Iya, silakan. Jangan cuman ini silakan pindah. Mendang. Arya gimana? Arya pindah enggak rumahnya?
Pindah nggak rumah Anda? Tidak pindah. Aryani kemana? Lanjut tidur? Kecil. Halo? Halo? Anda pindah rumah apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, kenapa tahu Anda tuh nggak pindah? Tahu dari mana? Tidak pindah rumah, Bu. Tetap di sini. Kita tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Rumahnya di mana? Keloa misalkan ya. Terus bulan kemarin ketika sensus masih juga di Sekelwa. Berarti Arya tuh nggak pindah kan? Nah terus ini juga berlaku sama dengan kasus Kemin. Datanya tahu berubah atau tidak itu dari mana? Ada proses apa yang harus Anda lakukan sehingga tahu si data ini pindah atau enggak? Pengelompokan bukan, Bu? Apa? Proses pengelompokan data. Pengelompokan data. Tahu pindah atau enggaknya kalau dikelompokkan sih? Dibandingkan apa yang dibandingkan? Nah, berarti kan Anda tuh harus menyimpan posisi si data sebelumnya dengan iterasi yang sekarang. Pindah atau beda atau sama. Itu sebenarnya prinsipnya kan, prinsip pindah atau enggak. Anda tambahkan berarti Anda tambahkan. Cuman ini saya nggak akan merubah nilai ya, karena sekarang ya saya nilai. Tapi di di tahap berikutnya, ketika Anda mengimplementasikan kasusnya ke algoritma, ya harus sesuai dengan yang benernya. Anda berpikirnya harus seperti komputer ya, kalau bikin flowchart, bikin algoritma. Kalau enggak kan gimana programnya bisa jalan gitu kalau Anda nggak berpikirnya jangan Anda tuh manusia tapi mikirnya harus seperti komputer gitu di saat Anda membuat program. Mau nggak mau, kalau nggak programnya nggak jalan. Ya kan? Ya sudah. Hmm, kurang dikit ya. Oke, silakan berikutnya kelompok kelompok Fazi deh. Kelompok Fazi Rehan. Rehan ada? Rehan Nur hadir? Ada. Hadir, Bu. Rehan hadir. Simatupang Rio, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Robi, Hadir, Bu. silakan. Fazi Logic. Sebentar, Bu. Jadi revisinya kemarin dijelasin lagi lebih lanjut dari prosesnya. Untuk inference engine
ada operasi min dan operasi max. Lalu untuk proses defusifikasi ada metode max, yaitu solusi himpunan fazi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzi dan mengaplikasikannya ke output dengan operasi OR atau union. Terus ada metode aditif, yaitu solusi himpunan fazi diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fazi. Lalu ada metode probabilistik atau OR, yaitu solusi himpunan fazi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap output daerah fazi. Lalu ada metode defasifikasi yang menggunakan metode center of area, di mana metode ini adalah solusi Scripps diperoleh dengan cara mengambil titik pusat. Sudah, Bu? Sebentar, ujifikasinya mana? Ini mana lagi rumusnya bilang? Ujifikasi ke bawah. Dasar. Ini role-nya ya, contoh role lah gitu ya. Iya, Bu. Cuman memang role di fazi itu harusnya dapatnya dari pakar. Gitu. Cuman kalau kita nggak pakai pakar nanti dibikin kombinasi aja, kombinasi variabel itu jadi role ya. Nanti kalau role-nya memang jadinya banyak. Ya nggak ada cara lain soalnya ya kalau fazi logik. Terus bawahnya lagi. Inference engine. Apa aja ini? Ini mah yang sederhana ya. Terus yang ininya mana? Mamdani, Sugeno, Sukamoto. Ini di mana tuh? Nggak masuk. Belum, Bu. Nggak ada di... Ada, pasti Anda harus milih salah satu ya inference-nya. Bukan yang simple ya. Kalau simple itu saya kasihnya ke anak semester 1. Itu mereka udah mengenal logika fazi ya. Jadi kalau Anda di semester 7 ya pakailah Mamdani, Sugeno, atau Sukamoto. Ya, tapi ini kan teori, jadi Anda harus masukin semuanya. Dan di fujifikasi juga tadi nggak sesederhana itu, macam-macam kan grafiknya. Iya, Bu. Ini kan ada naik, turun, ini kan masih teori ya, masukin aja. Ya. Iya, Bu. Masih belum lengkap sebenarnya. Ya, nanti di kasus Anda mulai diperbaiki, dilengkapi. Ya. Makasih, Bu. Berikutnya Fazi Stefanus. Ada? Ada, Bu. Muhammad Iqsal. Hadir, Bu. Iqbal Rizky. Hadir, Bu. Sidik Sanjaya. Hadir, Bu. Hadir. Oke, silakan. Minggu kemarin tuh revisinya untuk ngebenerin lagi flowchartnya dan menjelaskan tahapan-tahapannya lagi, Bu. Habis itu kan kemarin minggu kemarin tuh ada contohnya itu dihapus karena permintaan kemarin belum ada contoh jadi dihapus. Untuk flowchart fusifikasi menjadi seperti ini.
Terus prosesnya fujifikasi itu gimana? Untuk proses fujifikasi itu tuh pengelompokan data-datanya, Bu. Pengelompokan data. Yang himpunan fuji yang bisa disebut dingin, yang mencakup semua suhu pada rentang tertentu dan batas tertentu, dan himpunan fuji lain yang disebut hangat yang mencakup suhu di atas di ambang tersebut. Ya. Cara mengelompokkannya gimana? Menggunakan apa sih yang grafik itu? Ya, grafik. Yang grafik. Terus kan ada rumusnya ya. Inputnya X, kemudian masuk ke grafik tersebut, outputnya alpha predikat. Kayak gitu-gitu dilengkapi ya. Oke. Terus apalagi? Habis itu kemarin tuh yang di bagian difusifikasi, Bu. Difusifikasi itu kan kebalikan dari fusifikasi, akan tetapi ini menjelaskan juga beberapa metode difusifikasinya juga, Bu. Inferensinya mana? Untuk inferensi ini, Bu. Inferensi itu merupakan pengolahan input berupa nilai fusi yang didapat dari fusifikasi dengan mengkombinasikan fusi rule base untuk mendapatkan nilai output baru. Terus caranya gimana, Mamdani? Kalau dari proses Mamdani itu menggunakan penalaran min-max dari yang dimana nilai tadi yang misalnya nilai dingin itu kan ada nilai min dan max-nya. Terus? Nah, ini penjelasannya masa inferensi cuma segitu? Ditambahkan lagi inferensinya gimana caranya sampai Anda paham tahapannya. Mamdani lumayan ini ya, dia karena pakai integral kan kalau nggak salah. Dia pakai integral. Meluas areanya tuh ngambil kesimpulannya dari situ. Ya, berdasarkan batasan min max-nya itu, Bu, dari dinginnya minimal 10, maksimal 20. Jadi jika suhu inputan lebih dari 20 max-nya, maka besaran suhu yang dihasilkan itu harus diturunin lagi, Bu, karena tidak sesuai dengan inference-nya. Iya, mana nih tulisan di laporannya gimana? Ini yang diunggah ini kan berarti ya? Ya. Nanti dilengkapi ya. Udah mulai masuk ke kasus nih, harus lengkap. Enggak, nanti kalau nggak lengkap Anda akan keluar outputnya harusnya ya. Kalau algoritmanya nggak lengkap, harusnya nggak keluar outputnya. Baik. Ya, terus mulai minggu depan presentasinya gantian ya. Mungkin satu orang aja. Nanti yang artinya ya cuma satu orang. Semuanya juga gitu. Gantian presentasinya. Gantian tuh mau dibagi-bagi silakan gitu. Nanti semuanya harus kebagian ngejelasin algoritmanya ya. Siap. Ya, terus berikutnya nih Pak Haji udah masuk ke LVQ. LVQ ada itu kelompok ya. Silakan Filza ada? Ada, Bu. Bintang sakit, Bu, lagi di rumah sakit katanya. Oh iya? Ada suratnya nggak? Belum ada, Bu. Belum, usul aja ya? Iya, Bu. Asul? Ada, Bu. Farhan? Ada, Bu. Yuk, silakan LVQ. Boleh Farhan di share screen.
Boleh ke bawah. Ya. Kemarin revisi dari Ibu untuk kelompok kami itu ganti referensi karena kemarin flowchart kita tuh belum ada outputnya. Jadi kemarin kita mencari beberapa referensi lagi dan kita membuat flowchart ini. Coba boleh di zoom lagi nggak, Farhan? Oke, ke zoom. Oke. Boleh Asul dijelasin yang bagian sini? Baik. Jadi berdasarkan revisi kemarin bahwa flowchartnya tidak ada input pertama, jadi langsung ke proses. Nah, ini sudah ditambahkan inputnya, dan kemudian tidak ada tanda panah dari rumus yang di bawah itu masuk mana. Ini merupakan flowchart terbaru dari materi LVQ berdasarkan referensi yang sebelumnya kita dapatkan yang terbaru. LPQ ini memiliki dua proses dalam melakukan klasifikasi, yaitu pelatihan dan proses pengujian. Nah, ini merupakan LVQ training prosesnya, di mana ada untuk memulai dengan simbol elips, kemudian ada inputnya itu data pelatihan parameter EPO, alpha dan deka dan min alpha. Kemudian prosesnya hitung jarak Euclidean dengan rumus ini. Kemudian ada sebuah session jika J ini merupakan parameter total data pelatihan, dan jika tidak maka akan membuat rumus sebagai parameter J sama dengan J tambah 1 dan kembali lagi ke hitung jarak Euclidean. Jika ya, maka pilih jarak minimum, parameternya CJ sama dengan min D, ini rumusnya, kemudian ada session juga, itu sama dengan CJ. Jika tidak, maka rumus ini hanya berbeda, yang dia itu plus dan itu minus. Jika tidak, ke bawah lagi, dia akan masuk ke session I sama dengan total pelatihannya berapa, dan akan menghasilkan parameter I sama dengan I tambah 1 dan kembali lagi ke proses awal. Dan jika ya, dia akan menghasilkan rumus ini di proses, hanya berbeda. Kalau di sebelumnya no itu minus dan ini plus. I total pelatihan di sessionnya, kemudian masuk ke session lagi EPO, max EPO-nya itu or alpha sama dengan min alpha. Jika 0 atau tidak, ini perbarui nilai, kemudian menghasilkan EPO tambah EPO plus 1 dan akan kembali ke proses awal. Dan jika ya, maka akan menghasilkan sebuah output, yaitu hasil pelatihan, dan kemudian prosesnya selesai. Dan yang flowchart yang kedua yaitu bagian sebentar. T itu apa? CJ itu apa? Sebentar Bu. T itu merupakan parameter Bu, yaitu T itu kelas untuk vektor pelatihan, misalkan vektor pelatihan X gitu Bu. Kalau CJ itu kelas yang terkait dengan unit keluaran ke J, seperti itu Bu. Keluaran gimana ini? Dari unit keluaran yang mana nih? Belum ada keluaran soalnya.
Keluaran yang mana? Mungkin bisa dibantu jawab. Ya, Atau silakan. Teman sekelompok nih gimana? yang saya tahu yang keluaran gini berupa nilainya Bu, yang nanti mungkin akan masukkan, misalkan ada pemasukan atau perhitungan angka dari 1 sampai data 1 sampai 10 misalkan Bu, dengan bobot awal nilai misalkan 011 yang seperti itu. Jadi CJ itu tadi Anda bilang kelas. Iya Bu, kelasnya. Kelas untuk data yang mana? Untuk data nilai Bu. Nilai apa? Nilai data yang diinputkan Bu. Kalau dari studi kasus kemarin Bu, itu kita juga melihat bahwa ada data input misalkan 10 data dan 6 variabel. Itu yang dimaksud dengan J di sini adalah kelasnya Bu. Jadi kelasnya kalau di studi kasus kemarin itu berupa deretan angka sampai dengan ke N. Kalau di sini dimaksudkan dengan J Bu sebagai identitasnya. Atau bisa dikatakan sebagai vektor inputnya Bu kalau di studi kasus kemarin. Vektor input tuh banyak kan di sini, ada 2 sebenarnya, 2 macam kan vektor input di sini. Tahu nggak apa? I dan J Bu. I dan J. I itu punya siapa? J itu punya siapa? Itu. Gini ya, ketika sudah didapat jarak yang minimum, si Elviki itu ngecek label data X ya, vektor X dengan label data vektor Y, atau Anda mungkin menyebutnya bobot awal. Iya Bu. Jadi bobot awal itu kan sebenarnya data training yang diambil secara acak terpilih sebagai bobot awal. Artinya kan bentuknya sama saja dengan data training yang lain, hanya dia ditempatkan sebagai bobot awal. Nah, bobot inilah yang terus akan diupdate berdasarkan hasil pengecekan kelasnya. Kelasnya sama enggak ya dengan data yang lagi dihitung? Ini nanti ketika mulai implementasi ke kasus, nah itu Anda akan tahu sebetulnya T dan CJ tipe datanya harusnya sama. Karena ini masing-masing ngecek kelas. Baik Bu. Ini soalnya ada rumus. Ini kayaknya kesalahan turun-temurun ini ya. Dicari minimum dari jarak X ke W. X-nya input, W-nya bobot awal. Dari jarak minimum, betul. Tapi hasilnya itu disimpan di CJ. Artinya kalau semua seperti ini, si CJ ini adalah jarak. Ya kan, jarak yang minimum. Misalkan 0,5 gitu jarak. Padahal yang dicek itu kelasnya, bukan jaraknya. Gitu ya. Makanya di input itu kan ada input baca kelas, baca target gitu. Ada referensi yang menyebutkan gitu. Artinya si targetnya itu adalah variabelnya. Gitu ya. Terus ke bawah lagi. Yang Max F total. Nah, ini benar nih. Si alpha ini itu tidak diupdate per data, tapi per epoch. Terus hasilnya apa? Hasil pelatihan apa? Nanti di hasil pelatihannya nanti diolah lagi Bu di next. Coba boleh Farhat di scroll ke bawah. Nah,
masuk ke testing pengujian LPQ. Hasil Jadi pelatihan itu variabel apa? Hasil pelatihan itu istilahnya terlalu umum ya. Untuk algoritma yang supervise semuanya itu adalah hasil pelatihan. Tapi kalau untuk di LVG hasil pelatihannya itu variabel apa? Oh, istilah namanya apa? Ini kan ya dari tadi tuh si LVG itu muter-muter, dia yang diupdate itu adalah W. Nanti dikeluarin ya hasilnya itu ya W. Bobot akhir tapinya. Karena max epochnya sudah tercapai atau learning rate-nya udah sampai. Keluar looping. Nah, itu adalah hasilnya, itu adalah bobot akhir. Bobot akhir inilah yang dipakai di testing. Mana flowchart testing? ini Bu. Ini? Ya. Hasil pelatihan kode kemudian. Terus, ya sampai dijelaskan. Terus masuk ke proses menghitung jarak pakai rumus yang tertera ini. Terus dia lanjut ke Session. Ini ada ke decision. Jika ya, maka masuk ke proses pilih jarak minimum menggunakan rumus ini. Rumus CJ sama dengan minimal di X W. Terus kalau jika tidak, dia akan menggunakan rumus ini dan akan kembali ke proses awal. Kalau sudah memilih jarak minimum, masuk lagi ke decision. Jika tidak, dia akan menggunakan rumus ini dan akan kembali lagi ke proses awal. Jika ya, maka akan muncul output hasil pengujian. Nah, hasil pengujian apa? Berupa data W yang dimasukkan. Data W? Ya, data W yang telah melakukan perhitungan sebelumnya dalam prosesnya. Bobot awal. Kan tadi udah dapat bobot akhir, masuk ke pengujian, masa keluarannya bobot awal lagi? Maksimum iterasi apa mungkin, Bu? Maksimum iterasi itu buat apa? Emang ada di sini di testing? Ada Epo? Enggak ada, Bu. Di tahap awal. Jadi apa nih hasil pengujian? Jangan nyebut hasil pengujian, jangan nyebut hasil pelatihan, nggak jelas ya. Ya, Bu. Semua yang supervise pasti ya hasilnya adalah hasil pengujian, hasil pengujian pelatihan. Tapi kan masing-masing algoritma ada variabelnya ya. Apa nih yang dihasilkan oleh LVK? LVK itu tujuannya untuk apa? Mengklasifikasi. Klasifikasi, berarti hasil pengujiannya adalah klasifikasi. Iya, kelas-kelasnya, data yang diuji ini masuk kelas yang mana? Ya, Gitu. Dapatnya dari mana? Kelas si data uji ini masuknya ke kelas A, B, atau C, atau yang lain? Dapatnya dari mana? Dari hasil klasifikasi. Iya, dari variabel yang mana? Kita sudah bicara proses, jangan bicara umum lagi. Dari variabel yang mana di sini? Ini yang terakhir dicek itu I sama dengan total kumpulan data. Kalau iya, udah aja hasil pengujian. Dari variabel X dan Y, Bu. X dan W. X apa? X itu I-nya, Bu. X-nya I, aduh gimana nih jawabannya? Itu ada yang bisa bantu jawab? X itu kalau
vektor pelatihannya, Bu. Ya, betul. Terus? Kalau tadi J ya, Bu? Apa? J apa? Ada J ya? Gak ada, Bu, gak ada. Ini total pelatihan sih. Kan lagi kita udah masuk ke pengujian. Kok ada? Ini pengujian. Iya, pengujian. Testing. Jadi sama dengan total data pelatihan. Data pelatihan dibawa lagi di pengujian ya? Kan sudah selesai pelatihan. Nih, hasil pelatihan, codebook. Codebook ini apa? Konde. Hasil pengujian yang Ini lihat, ada hasil pelatihan, berarti tadi ya, bobot akhir. Iya. Kemudian codebook, entah apa, nah Anda maksudnya apa, codebook itu. Terus data pengujian, data uji nih. Kemudian hitung jarak Euclidean. Yang dihitung itu adalah dari data uji ke hasil pelatihan, ke bobot akhir. Dihitung jaraknya. Data uji 1, misalkan kelasnya itu ada 5, hitung jaraknya dari ke W1, W2, W3 sampai ke 5 atau berapapun jumlah kelasnya. Terus dicari mana yang paling dekat. Kalau sudah dapat yang dekat, dilihat kelasnya si W yang dekat ini kelasnya apa. Ya itulah kelas untuk data uji. Paham nggak? Ya, paham. Nah ini cuma nggak tahu, maksudnya total data pelatihan, saya nggak tahu maksudnya Anda apa. Terus ini maksudnya apakah flowchart untuk data ujinya sekaligus banyak, misalkan ya, atau satu. Tapi yang jelas prinsip kalau nguji satu data ya begitu. Tapi kalau misalkan data ujinya banyak, yang berarti data uji 1 ya ada iterasi lagi, data uji 1, data uji 2, data uji 3, ya pastilah pengujian nggak mungkin 1. Berarti kan harus dipikirkan. Kalau misalkan mau flowchart ini menggambarkan menguji 50 gitu kan, berarti ada iterasinya nih, data uji 1, 2 sampai 50. Codebook ini biasanya kalau di LVK itu isi dari si cirinya sebetulnya, itu ciri dari si setiap data, setiap data uji. Data uji dengan data training itu kan cirinya harusnya sama kan, udah terstruktur kalau sudah masuk ke algoritma. Jadi cirinya harusnya sudah sama. Nah, codebook itu biasanya itu ciri-cirinya apa aja. Cuman nggak tahu Anda dapat referensinya begini, ini maksudnya apa, sama atau enggak. Terus ini total data pelatihan, coba cek lagi benar nggak itu? Ya itu ngecek ke data pelatihan, biasanya data pelatihan mah udah aja tidak dilakukan lagi, tidak dicek lagi. Terus ke bawahnya lagi. Apa nih? Ini sama total kumpulan data. Nah. Kumpulan data. Data apa? Diperjelas ya, jangan cuma berhenti di data. Data itu aduh, ada data training, data testing. Diperjelas ya. Itu apa? Data Bu ya. Udah ada lewat gitu ya. Ya, Nggak ngejawab sama sekali itu. Diam aja.
data nih, data apa? Kemudian ini hasil pengujian. Pengujian tuh variabelnya apa? Anda udah pakai variabel, udah pakai parameter, masa keluarannya hasil pengujian? Nanti KNN teman Anda juga nanti hasilnya pengujian. Sama nggak nanti hasilnya? Kan beda ya. Algoritmanya beda, variabelnya beda. Kenapa ditulisnya sama? Ini masih banyak kekurangan. Ya, cuman saya harus nilai ya, mau nggak mau. Jadi seadanya aja dulu, paling nanti Anda perbaiki nilainya di tahap berikutnya, di implementasi. Ya. Kalau misalkan ada perbaikan, berarti ada kemungkinan nambah nilainya. Jadi penilaiannya itu per tahap. Tahap pertama, ya ini responsi. Yang kedua, ini kaitannya dengan teori. Nanti yang penilaian kedua pas ada implementasi ke kasus, kemudian nilai ketiga ke program. Itu ya. Jadi Anda punya 3 kesempatan ya untuk memperbaiki nilai Anda. Kalau masih pemahamannya masih seperti ini ya berarti nggak ada perubahan ya nilainya. Oke, gitu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Berikutnya ini algoritmanya cuman ke Naif Bayes deh, Naif Bayes Ilman. Ada? Ada, Bu. Abdul Rashid. Ada, Bu. Ari Kevin. Ada? Irfan Faisal. Ada juga ya. Oke, berarti 2 orang nih. Iya, kayaknya, Bu. Apa-apa. Yang nggak ada nilainya. Silakan. Saya izin share dulu. Udah terlihat, Bu. Ya. Kemarin tuh ini revisinya itu bagian flowchart-nya masih banyak yang salah dari urutannya juga. Ini juga dia dibenerin, Bu. Ini hasilnya? Iya, ini hasil revisinya, Bu. Terus proses Naif Bayes itu gimana? Proses Naif Bayes itu yang ini, Bu, pengujian nilai-nilai probabilitas terhadap segala kemungkinan. Ya itu yang harusnya Anda bikin flowchart, bukannya. Ini sama aja kayak kemarin. Proses Naif Bayesnya dalam satu kotak. Terus mau menjelaskan proses apa yang terjadi di Naif Bayesnya di mana? Ada nggak di sini? Iya, Bu. Iya, ada nggak? Jelasan Naif Bayes itu kayak apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Cuma prosesnya aja, Bu. Sini. Flowchart apa ini? Dari data set yang berupa dokumen training atau testing, Bu. Saya kan baru bicara teori, kenapa Anda bicaranya data? Kan kemarin udah saya kasih tahu, baru teori. Yang ada kasusnya saya suruh buang kasusnya. Ini apa bedanya dengan yang kemarin? Sama aja proses Naif Bayesnya dalam satu kotak.
Padahal itu yang harusnya Anda buat langkah-langkahnya tuh. Hitung probabilitas apa sih? Ini Bu, kalau di sini tuh buat mengklasifikasi data customer baru yang merupakan future customer atau bukan. Customer, aduh, udah lewat. Nggak ada kasus di sini. Kan teori, saya bilang teori itu belum ada kasusnya, belum ada datanya. Nanti saya kasih minggu depan, boleh Anda pakai datanya. Terus sekarang teorinya dulu. Ya, baik Bu. Nggak ada nih. Ya, nggak ada Bu. Ini gimana gitu begini? Nggak ada ya, saya nggak bisa ngasih nilai ini, udah nggak ada. Informasi nggak ada. Udah tutup aja. Naik base yang kedua silakan. Mudah-mudahan ini lebih baik, jadi yang kelompok yang tadi bisa lihat seperti apa naik base itu. Berarti Yuk, Ferry. Ada? Hadir Bu. Hadir. Didik. Hadir Bu. Kiki Jalaluddin. Hadir Bu. Rian Daru. Hadir Bu. Ya, silakan. Naik base seperti apa ini? Naik base itu, aduh, paling simpel sebenarnya. Ini Bu, yang kemarin revisinya betulkan model flowchart-nya karena kemarin masih proses semua. Terus sama yang kemarin kan masih ada 2 cabang, jadi sekarang dijadiin satu saja. Kemarin ada yang numerik sama yang non numerik Bu. Kata Ibu bisa pilih salah satu gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadinya gimana ini? Menghitung probabilitas. Terus tabel hasilnya adalah tabel probabilitas. Terus kemudian sama aja. Hitung probabilitas apa? Probabilitas apa terhadap apa? Kalau Anda bingung itu kan ada rumusnya, ada beberapa tahapnya ya. Ada beberapa rumus, tulislah itu. Hitung probabilitas. Probabilitas terjadinya hujan hari ini. Gimana ngitungnya? Gimana? Itu menghitung probabilitas itu menghitung itunya nilai atribut dan kelasnya itu. Mana atributnya di sini? Mana coba? Di flowchart Anda ada nggak? Kan atribut sama kelasnya itu di data training itu. Mana ada di sini nggak? Nggak ada kan? Menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas apa? Apa terhadap apa? Nggak ada. Padahal yang naik base itu ngitung probabilitas saja. Semuanya ngitung probabilitas. Cuman ada probabilitas kelas, setiap kelas terhadap keseluruhan. Probabilitas ciri terhadap setiap kelas. Kemudian dicari mana probabilitas paling tinggi. Ini nggak ada di sini. Sama aja kayak tadi sebenarnya proses naive Bayes. Ini Anda tuh nulisnya menghitung probabilitas. Sama sih sebenarnya nih. Pengujian apa? Proses apa nih pengujian? Kan dari itu Bu, menghitung probabilitas itu dapat tabel probabilitas. Dari tabel probabilitas itu nanti diuji Bu. Ya kayak gimana proses pengujian itu kan yang saya kayak apa membandingkan nilai kelas dari data training dan hasil membandingkan nilai kelas.
hasilnya. Kalau ngebandingin kucing dengan anjing, meja dengan kursi, ini mana yang dibandingkan? Apa dengan apa? Bandingin nilai kelas yang awal yang di data training itu sama hasil pengujian itunya, Bu. Hasil menghitung hasil perhitungannya itu, hasil penghitungan probabilitasnya. Kan pelatihan tuh Anda nulisnya ngitung probabilitas. Jadi muter-muter ya. Kenapa? Karena Anda tidak memilah probabilitas apa yang Anda hitung, probabilitas apa yang Anda bandingkan. Ini saya menilai. Ada deskripsinya nggak ke bawah coba? Ada, Bu. Output hasil pengujian, nah sama aja nih kayak tadi. Baca data training, inisialisasi variabel yang diperlukan. Seperti nilai atribut dan kelas pada data training. Menghitung probabilitas kelas. Menghitung probabilitas kelas itu apa terhadap apa? Menghitung probabilitas kelas. Ada rumusnya nggak? Seperti itu, Bu, contohnya, Bu. Rumus umumnya. Ada rumus umumnya. Harusnya. Hitung probabilitas kelas. Apa terhadap apa? Menghitung kelas probabilitas. Ini coba dijelasin ini gimana? Jadi di situ kan probabilitasnya itu ada itu, Bu, kelasnya itu ada 3. Jadi rendah, sedang, sama tinggi di penggunaan. Ini kan kasusnya penggunaan listrik, Bu. Jadi dihitung dulu biar dapat nilainya itu, Bu. Jadi hitung tuh apa yang dihitung, probabilitas apa terhadap apa gitu kan kalau probabilitas. Pembilangnya apa, penyebutnya apa. Menghitung setiap kelas lalu dibandingkan dengan jumlah data yang ada. Terus? Terus apa lagi? Probabilitas apa lagi yang dihitung? Probabilitas atribut terhadap sama kayak menghitung setiap atribut lalu dibandingkan dengan jumlah data yang ada. Enggak ke jumlah data, ke kelas, jumlah kelas. Oh iya, Bu. Terhadap kelas 1, 2, 3. Ini cirinya muncul di kelas 1 gimana, di kelas 2 gimana, kelas 3 gimana. Itu ke setiap atribut.
Terus pengujiannya gimana? Belum kejawab gitu. Seperti itu Bu, pengujiannya Bu. Gimana itu ceritanya? Itu kan ini yang di data 1 Bu, yang berarti di data training itu yang di data 1 buat itunya apa? Itu yang F1 itu atribut pertamanya yang di data trainingnya itu kan standar Bu. Terus yang F2-nya itu yang daya listrik di data trainingnya tinggi. Sama yang di penggunaan listriknya itu kan kelasnya Bu, penggunaan listrik kelas, jadi dihitung yang di bawahnya itu hasil dari penghitungan yang di atas itu, yang tabel di atas, yang misalkan itu yang F1-nya standar, C-nya rendah itu dapat dari yang tabel probabilitas kriteria luas rumahnya itu ya standar kecil itu nilainya 0, dan yang F2-nya itu tinggi rendah hasilnya 1 Bu. Terus dikali dengan perhitungan kelas probabilitas yang tadi Bu, yang dapat hasilnya 0,2 tadi, yang di atas hasilnya 0 Bu, gitu Bu. Terus hasil pengujiannya apa? Nanti dari data 1 itu kan ada pengujian 3 kali Bu, yang rendah, sedang, tinggi. Terus nanti diambil hasil terbesarnya itu Bu. Di sini yang hasil terbesarnya itu yang di data 1 itu kan 0,066. Jadi prediksinya itu di tinggi Bu. Kelasnya tinggi, prediksinya tinggi, jadi balance gitu dia Bu. Ya itu. Misalkan kalau ada kasus yang misalkan kelasnya rendah, terus di prediksinya tinggi, berarti penggunaan listriknya itu tinggi jadinya Bu. Iya, jadi intinya proses pengujian itu membandingkan. Betul, membandingkan. Tapi apa yang dibandingkan? Probabilitas data uji ke bobot, bukan bobot kalau di naik base. Probabilitas setiap ciri terhadap setiap kelas. Itu sebetulnya yang harus Anda jelaskan, bukan menghitung probabilitas. Probabilitas yang mana ya? Variabel apa yang dihitung? Apa terhadap apa? Gak menjelaskan proses. Proses yang tidak perlu dijelaskan di algoritma itu kayak membaca data. Nah, itu nggak perlu Anda jelasin. Tapi kalau menghitung probabilitas di naive Bayes, secara naive Bayes itu menghitung probabilitas semuanya. Berarti sebetulnya Anda nggak menjelaskan apa-apa, nggak bikin flowchart apa-apa. Itu kalau mau menjelaskan naive Bayes, ya jelaskanlah tadi proses-proses menghitung probabilitas yang mana, rumusnya mana.
Kayak tadi Elviki ada tuh memasukkan beberapa rumus. Ya masukkanlah kalau Anda bingung ini hitung probabilitas apa gitu. Ya, daripada cuma ngitung probabilitas. Hitung probabilitas statistik, ngitung hujan apa enggak aja itu probabilitas. Berarti di menghitung probabilitas itu ganti sama rumus gitu ya, Bu? Apa? Iya, cuman kan fungsinya rumus itu ada beda-beda ya di naive Bayes tuh. Iya, Bu. Ada beberapa rumus, bukan cuma satu. Kalau ngitung satu, ngitung probabilitas ya, silakan probabilitas terjadinya hujan jika panas gitu. Udah itu nggak perlu dijelaskan, satu kotak itu aja. Tapi kan naive Bayes nggak gitu, ada beberapa probabilitas yang harus ada gitu. Terus memutuskannya itu gimana hasil pengujiannya? Jangan menghasil dari hasil tabel probabilitas, hasil pengujian aja. Nah, prosesnya gimana itu dari hasil ke hasil? Emang kalau di algoritma boleh ya seperti itu. Dari inisialisasi ke kondisi aja harusnya ada proses itu. Hanya aja itu yang ngajar algoritma. Itu basic teori ya dari semester 1 mungkin Anda pakai lagi, jangan dilupain terus dibikin simpel dengan referensi Anda buat sendiri. Baik. Berarti Nah, yang ini saya nilai terpaksa ya seadanya, tapi ketika nanti Anda implementasi ke kasus, ya harus Anda perjelas, perbaiki lagi gambar flowchart-nya. Walaupun nggak saya nilai kan tetap dipakai di penilaian berikutnya. Baik. Berarti Bu mau nanya, berarti yang menghitung probabilitas sama yang pengujiannya itu ya Bu, yang diperjelas pakai rumus gitu ya Bu? Bagaimanapun juga walaupun sama-sama menghitung probabilitas, tapi kan beda ya di pengujian dengan training. Trainingnya itu memang bukan nggak terlihat training ya kalau di naive Bayes. Hampir sama seperti KMN. Tapi masih ada kelihatan jelas lah kalau naive Bayes tuh kalau di data, kalau di trainingnya di naive Bayes itu menghitung probabilitas di data training. Tapi ketika pengujian dia membandingkan dari data training ke bobot mulu sih. Probabilitas yang ada di naive Bayes yang hasil training itu gimana? Dia bandingkan mana yang dia ambil yang peluangnya atau probabilitasnya paling besar. Itu masih kelihatan dibandingkan dengan KNN. Kalau KNN itu nggak kelihatan training dengan testingnya. Gitu. Ya, diperjelas lah flowchart-nya, jangan cuma gitu, cara umum aja itu sama aja dengan yang tadi ya. Baik, Bu. Terus terakhir KNN ya, silakan KNN. Ada nggak? Redus, ada? Ada Bu, ada. Ini Hadir Bu. Hadir Bu. Yuk, silakan. Kemarin gimana? Harusnya KNN. Bu, sekarang kami kemarin kan seperti kayak ada kasusnya gitu ya Bu, tapi untuk sekarang tuh kita coba untuk merubah lagi untuk flowchart-nya, yang mana di sini dari mulai terus kemudian input data, kemudian menetapkan nilai K, dan
untuk menentukan KNN-nya itu dengan Echildan, terus kemudian perhitungan jarak nilai K terdekat. Nah, di sini sebelumnya seharusnya itu hasil penentuan berdasarkan nilai K, tapi di sini tertulis jurusan. Artinya di sini kita masukin kasus harusnya belum ada ya, Bu. Jadi setelah itu baru selesai, Bu. Begitu. Minggu kemarin Anda presentasi nggak? Presentasi, Bu. Kita tetapkan nilai, menghitung jarak kelebihan, menghitung jarak kelebihan dengan perhitungan jarak nilai K terdekat, itu apa bedanya? Jadi sebelumnya kita akan menghitung dulu dengan rumus Echildan. Terus setelah itu setelah mendapatkan jarak Echildan itu maka maka kita urutkan perhitungan nilai K dengan jarak yang terdekat gitu. Ya, jangan perhitungan menghitung. Kenapa nggak disebut mengurutkan aja? Oh iya, Bu, maaf. Menghitung jarak kelebihan dari mana ke mana ini? Jadi nanti diurutkan, Bu, berdasarkan apa ya? Ngitung jarak. Jadi kayak menghitungan jarak dari 2 titik, Bu. Iya, titik mana dengan mana? Contohnya dari X ke Y gitu, Bu. Dan nanti bakal apa namanya? X ke Y, X-nya apa, Y-nya apa? Kayak seperti ini, Bu, Kak. Kan ini metode inclusion distance, Bu. Kayak seperti contoh kasusnya nentuin buat siswa baru masuk ke dua jurusan gitu, Bu. Buat kayak memprediksi. Iya. Kan Jurusan X-nya apa? Sebetulnya kalau Anda tuh sebenarnya tinggal jawab aja. X-nya apa, Y-nya apa? KNN ini lazy, dia nggak jelas ini training dengan dia langsung sebenarnya. Banyak yang bilang ini adalah clustering. Karena datanya itu ada labelnya, maka dia disebut sebagai supervise. Nggak tahu? Menghitung jarak kelebihan input data. Ini datanya data apa? Ini KNN itu algoritma yang sangat simpel ya. Cuma seperti night bias. Yang diinput itu semua data training, data uji itu dibaca bersamaan. Kemudian tetapkan nilai K. Nilai K itu apa? Metode klasifikasi, Bu, terhadap objek berdasarkan. Nilai K. K-nya ini apa? Bukan metode, saya nanya nilai K di KNN ini apa? Nilai K itu jumlah tetangga terdekat, Bu. Jumlah tetangga terdekat
Kemudian menghitung jarak Euclidean. Jarak itu ada 2 titik. Di KNN, jarak itu adalah jarak dari data uji ke semua data latih. Dari data uji ke semua data latih. Kita mulai dengan data uji yang 1. Kalau data latihnya ada 50, berapa kali kita ngitung jarak? Berapa? 50. Ini dengerin tadi saya bilang ya. Menghitung jarak dari data uji ke semua data latih. Kalau data latihnya ada 50, berapa kali kita ngitung jarak? Nah, nih. Kalau data latihnya 2, berapa kali kita ngitung jarak? 2 kali bukan, Bu? 2 kali. Kalau 50 berapa kali? 50 kali. 50, Bu. 50. Kalau 1000, berapa kali berarti ngitung jaraknya? 1000 kali, Bu. 1000 kali, Bu. Jadi Anda gak usah khawatir gitu 1000, karena yang nanti yang ngerjain itu komputer. Ya, kami cuma ngasih angka nih, hitung nih data nih. Terus menghitung jarak Euclidean. Kita punya 50 jarak nih ya. 50 jarak dari data uji ke semua data latih. Terus cari, urutkan dulu dari jarak yang terdekat ke yang jauh. Udah nih diurutkan ya, kebayang kan? Mana yang paling deket, terus yang paling bawah itu yang paling jauh. Terus apa? Kemudian diklasifikasikan, Bu. Diklasifikasikan tuh gimana caranya? Diurutkan berdasarkan apa ya? Kan tadi sudah diurutkan datanya dari jarak terdekat ke terjauh. Terus udah nih terurut jaraknya. Terus gimana? Setelah itu ditentukan berdasarkan tetangga terdekatnya, Bu. Ditentukannya gimana caranya? Ini nilai K-nya kepake nggak sih? Nilai K-nya buat apa? Buat apa nilai K? Klasifikasi, Bu. Kalau bicara klasifikasi, berarti sebetulnya tuh Anda bicara tentang proses. Yang kita bicarakan ini adalah proses klasifikasi. Yang saya tanya K-nya ini buat apa? Kan tadi K tuh apa sih? Tetangga kan? Jumlah tetangga. Tuh. Nah, tadi kan Anda sudah mengurutkan nih ceritanya ya, cerita saya nih. Cerita saya itu sudah diurutkan dari data yang terdekat ke yang terjauh. Terus lihat K-nya tadi itu berapa?
Nah, itu diambillah dari yang terdekat itu sejumlah K. Kalau Anda memisahkan K-nya 5, berarti ambillah data atau tetangga yang paling dekat sebanyak 5. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, terus kita dapat nih tetangga 5, tetangga terdekat. Terus gimana? Diapain nih tetangga? Nah, benar-benar nggak dipelajari nih, belum belajar ya. Nggak bisa cuman nyalin aja. Kita dapat nih 5 tetangga, lihat tetangganya itu labelnya apa? Mayoritasnya. Dari 5 tetangga itu ternyata yang paling banyak labelnya itu atau kelasnya itu A. Berarti data ujinya itu kelasnya A. Itulah hasil dari KNN. Kebayang nggak? Oh iya, Bu. Kebayang, Bu. Anda belajarnya dari mana sih? Dari mana Anda belajarnya? Referensi Anda dari mana? Gak ada referensi. Ngerang sendiri. Ada, Bu, kemarin dari jurnal, Bu. Kita lihat nih. Dari jurnal. Untuk orang yang belum pernah sama sekali, jurnal itu nggak membantu, nggak banyak membantu. Nggak akan pusing. Karena jurnal itu untuk orang yang sudah paham. Kalau jurnal itu untuk implementasi. Kalau Anda mau belajar dasarnya, itu dari materi kuliah. Misalnya saya udah ngasih ya, materi teori semua algoritma tuh udah saya kasih. Kalau Anda merasa nggak cukup ya ambillah, tapi dari materi kuliah yang lain. Supaya yang Anda terima itu adalah teori, bukan implementasi. Kalau Anda belajar dari implementasi, ya kejadiannya seperti ini, dan ketika ganti kasus, Anda bingung. Paham nggak? Paham, Bu. Nilai seadanya ya, karena Anda sebetulnya lebih banyak nggak pahamnya dari flowchart Anda. Kalau mau diperbaiki, ya Anda harus meningkatkan pemahaman Anda ketika ditanya di implementasi kasus. Oke, gitu ya. Ini Baik, Bu. ini kelas Baik, Bu. ini
banyak yang belum paham tentang tugas besarnya masing-masing. Ini sengaja saya nggak caranya seperti ini karena saya anggap kalau semester 7 itu udah aware lah dengan algoritma. Kemudian sudah mulai implementasi. Terusnya Anda ya tinggal sedikit lagi lah menambah gitu prinsip-prinsip dasarnya. Untuk algoritma tuh mau algoritma apapun sebenarnya sama aja, mau machine learning atau bukan ya, namanya algoritma, prinsip dasarnya adalah input, proses, output, prosesnya ini yang macam-macam. Tapi ketika bicara satu algoritma yang memang sudah ada namanya, Anda harus lebih spesifik. Jangan bicara hal yang umum lagi, kalau umum lagi jadinya mentah lagi, ini lagi ngomongin apa sih, jadi balik lagi ke awal. Ya. Itu mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu langsung ya. Mohon maaf hari ini saya kurang sehat. Minggu depan Anda sudah mulai saya kasih kasusnya. Anda coba ya, dari kemarin tuh ada beberapa kelompok dari kelas lain juga sama kekeh gitu pakai kasus. Nih saya kasih kasusnya. Anda implementasikan ke algoritma Anda. Ya. Harusnya sih bisa gitu ya. Kalau Anda dari teori aja pengennya ke kasus, ya sudah. Kasus aja. Saya kasih. Dan Anda harus bisa ya responsi lagi. Responsi lagi seperti ini ya, mudah-mudahan sih nggak terlalu lama, 2 kali lah cukup. Gitu ya, seperti ini. Oke, itu aja mungkin yang kita bahas hari ini. Ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan saja pertemuan hari ini. Sampai ketemu tahun depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.